Oke, sudah silakan, Mbak. 9 ya. Terima kasih. Baik, sudah 9.31 kita mulai teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Eva. Hari ini saya akan menemani teman-teman semua dalam sesi yang memiliki topik yaitu yuk mulai jadi penulis digital. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sesi saya kali ini adalah bagian dari Hexagon City Virtual Conference atau HCVC. HCVC 2023, yaitu sebuah gawe besar yang digawangi oleh Hexagon City. Apa itu Hexagon City? Hexagon City adalah kota virtual pertama di Indonesia yang di dalamnya ada banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia, bahkan dari luar negeri juga, yang belajar tentang bagaimana caranya untuk menjadi produktif, baik itu dalam berdinamika sendirian ataupun dalam kelompok. Seperti itu. Nah, selain saya, ke depan nanti akan kemarin sudah, jadi mulai tanggal 1 sampai nanti selesai pada tanggal 21 September 2023, ada banyak sekali speaker atau narasumber yang akan membawakan topik-topik sesuai dengan passion mereka. Jadi teman-teman mungkin setelah mengikuti sesi saya, nanti bisa mengikuti sesi-sesi lain dengan topik-topik yang teman-teman butuhkan atau inginkan. Untuk hari ini kita akan fokus membahas apa yang sudah saya sukai, sudah saya cintai sejak kecil, sehingga saya pede sekali untuk mengatakan bahwa passion saya adalah menulis. Itu sebelumnya saya ingin menanyakan kabar teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa diwakili dengan emoticon. Silakan ditaruh di chat, home chat untuk memberikan kabar hari ini. Wah, ada yang bahagia ini, sampai kelihatan giginya ini. Monggo. Apakah ada yang bersedih hari ini? Kalau di tempat saya hari ini sedang mendung, tapi insya Allah tidak mengurangi kecerahan hati saya hari ini, karena alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman. Wah, ada yang habis hujan ini di Jember ya. Kalau yang nggak salah ada yang dari Surabaya, dari Tuban, bagaimana? Aman di sana? Wah, dari Surabaya, Jember makbyur. Surabaya aman ya, daerah Ketintang. Mending apa mendung ini?
Panas. Oke, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, sebentar saya bagikan materinya. Oke, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mulai jadi penulis digital. Oleh saya, Eva Aryan Muhadi. Saya adalah member CH Trigonia dari klaster Smart Creativa Hexagon City. Moga-moga nggak ada yang penasaran apa itu CH, apa itu klaster. Tapi kalau tetap penasaran, saya jelaskan sedikit. CH adalah kumpulan ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang memiliki passion yang sama disatukan jadi satu CH, kemudian beberapa CH disatukan dalam satu klaster. Nah, klaster itu ada dalam bagian Hexagon City. Dan Hexagon City sendiri adalah virtual city yang merupakan bagian dari perkuliahan di Institut Ibu Profesional. Nah, itu perkenalan dari saya. Kemudian selanjutnya penulis digital. Insya Allah sudah ini ya, sudah teman-teman sudah nggak asing lagi apa itu penulis digital. Jadi sekarang di era sekarang kita mengalami sebuah perubahan. Kalau dulu kita membaca dan menulis, kita butuh kertas, butuh pensil, ballpoint gitu. Tapi sekarang kita hidup di dunia yang luar biasa teknologinya, terus percepatan informasi itu juga sangat cepat. Jadi kita mengalami perubahan. Sekarang kita untuk membaca, menulis itu kita menggunakan media digital yang berbasis internet. Jadi penulis digital sendiri adalah seseorang yang mampu menulis, berbagi, dan tak lupa untuk mengarsipkan atau menyimpan di media digital berbasis internet. Nah, itu contohnya ada beberapa karya saya. Ada beberapa karya saya di media sosial. Yang ini apa? Di IG itu namanya microblog. Jadi tulisan atau blog singkat. Terus kemudian yang di tengah topik kelinci kami ini adalah buku digital atau e-book. Terus yang terakhir adalah artikel online atau konten di sebuah website. Tuh, terus kemudian nanti teman-teman kalau ada pertanyaan monggo langsung raise hand atau disampaikan di kolom chat. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan istilahnya literasi digital ya. Jadi literasi digital itu berhubungan dengan kepenulisan dan juga sumber bacaan digital. Tuh, kenapa sih kok kita harus melek digital dan kenapa kita harus menjadi penulis digital? Jadi di ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Kominfo di paragraf grafik batang yang paling akhir itu yang total itu bisa diketahui bahwa Indonesia mengalami kenaikan penggunaan media digital di tahun 2021 sebanyak 3,49% dan di tahun 2022 itu mengalami peningkatan sebanyak 0,10%, yaitu 3,54%. Terus kemudian, jadi memang benar-benar sesuatu yang mafhum atau sudah lumrah kalau orang-orang Indonesia itu menggunakan internet atau media digital untuk menyaring informasi atau mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya
dunia digital itu bagaikan dua sisi pisau. Kalau kita menggunakan dengan baik, it's okay. Kita akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi, membagikan informasi. Terus kita juga bisa mencari ide atau membagikan pemikiran gitu. Terus dengan dunia digital atau dunia maya gitu istilahnya, kita juga bisa melipat jarak istilahnya. Kita bisa berhubungan dengan orang meskipun jarak secara fisik itu jauh, kita bisa dekat gitu. Seperti saya di Jember, teman-teman saya ada yang di Surabaya, mungkin ada di daerah asal saya di Tuban, itu dengan mudah dengan menggunakan dunia digital atau internet itu dengan mudah saya bisa berhubungan dengan mereka. Namun kalau misalnya pisau itu tidak digunakan dengan baik, itu akan menimbulkan banyak masalah. Contohnya banyak tersebar hoax, terus banyak yang ini termakan dengan hoax itu atau hoax itu. Jadi banyak yang salah kaprah gitu. Terus juga banyak ini kalau kita sering bersinggungan dengan dunia digital itu terutama yang ini gosip-gosip gitu, biasanya mama-mama itu suka lihat gosip gitu tapi kayaknya teman-teman saya di sini enggak ya, itu biasanya kan ikut terhanyut dengan permasalahan yang disampaikan di artikel itu gitu, padahal belum tentu namanya gosip, belum tentu belum tentu benar gitu istilahnya. Nah, makanya itu saya percaya teman-teman di sini adalah orang-orang baik semua. Jadi alangkah lebih baiknya kita isi dunia maya, dunia digital kita dengan hal-hal yang baik. Jadi kita gerus, kita gempur hoax atau ujaran-ujaran negatif itu, kita ganti dengan ujaran-ujaran positif atau ajakan-ajakan yang baik. Kita ajak pembaca kita untuk melakukan kebaikan. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi bahwa barang siapa mengajak kepada petunjuk atau amal baik, maka ia mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang mengikutinya. Jadi kalau teman-teman menulis sesuatu yang baik, kemudian diterbitkan atau ditampilkan di media digital online, nah itu terus kemudian membaca jadi terketuk untuk melakukannya, terus jadinya kan mereka istilahnya dapat pahala, dapat kebaikannya. Nah itu juga akan mengalir untuk teman-teman juga, itu keren kan? Jadi teman-teman bisa mengajak untuk banyak orang berbuat baik seperti itu. Selanjutnya, jadi setelah kita bulatkan tekad, karena ternyata nggak rugi loh untuk menulis di dunia digital. Terus untuk tulisan digital sendiri, saya membaginya menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu fiksi, contohnya itu novel, hikayat, fabel, cerpen, legenda, komik, dan lainnya. Terus kemudian non-fiksi ada artikel, jurnal ilmiah, biografi, catatan perjalanan, berita, esai, dan lainnya. Kemudian selanjutnya tentang tulisan digital yang fiksi. Itu di mana sih kita bisa menerbitkan atau istilahnya menaruh tulisan kita kalau kita suka dengan imajinasi, terus membuat cerita yang jadi bedanya fiksi dan non fiksi itu ketika fiksi itu kita tidak perlu mencari fakta-fakta atau bukti gitu, jadi bisa sesuai dengan imajinasi kita atau pemikiran-pemikiran di luar nalar gitu istilahnya itu, dan dibagi jadi beberapa tadi kayak fabel itu tokohnya binatang, kan nggak mungkin misalnya
ada Pak Singa menulis surat untuk anak-anaknya yang sedang belajar di pinggir sungai misalnya. Masa ada sih singa bisa menulis kan seperti itu ya, misalnya fabel atau cerita anak gitu. Nah, itu contohnya cerita fiksi. Nah, di mana kita bisa menerbitkan cerita fiksi kita yang sudah kita tulis. Nah, itu ada beberapa platform. Beberapa platform itu ada, insya Allah teman-teman sudah ini ya, ada beberapa teman di sini yang sudah menggeluti dunia platform menulis cerita fiksi. Ada KBM Online, terus Vizo, Wattpad, terus dan lain sebagainya, bisa dilihat di ini di layar. Terus kemudian selain di platform, oh ya ini platform ini teman-teman keuntungannya kalau menerbitkan di platform digital, selain apa ya, kita pasti bangga kalau karya kita atau tulisan kita itu diterbitkan, kemudian banyak yang membaca, itu pasti ada kebanggaan, ada kesenangan tersendiri. Itu terus selain itu di platform premium, di beberapa platform premium yang saya tampilkan di layar, itu teman-teman juga bisa meraup cuan atau uang, dan masing-masing platform ini memiliki ketentuan tersendiri teman-teman. Jadi ada yang misalnya kita menulis terus kemudian ditaruh di platform itu, terus nanti semakin banyak kita akan dapat poin, terus poin itu nanti bisa kita tukarkan dengan uang. Terus ada juga yang misalnya kita menulis, terus dihitung dari poin itu bisa didapat dari banyaknya pembaca. Nah, semakin banyak yang membaca, semakin banyak poin yang kita dapatkan, semakin banyak cuan yang kita dapatkan. Seperti itu. Enak kan? Bagi yang kuliah mungkin bisa ini ya, buat tambah-tambah uang jajan gitu. Nah, selain di media platform digital, kita juga bisa menerbitkan tulisan kita di media sosial, ada macam-macam. Insya Allah juga teman-teman sudah terbiasa menggunakannya. Ada Facebook, ada Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa juga loh tulisan fiksi itu kita taruh di media sosial, terus jadi bisa dibaca sama pembaca atau follower kita gitu. Terus mereka kasih komen dan lain sebagainya. Terus di media sosial juga itu ada event kayak nulis bareng. Jadi memberi tantangan untuk menulis dengan topik yang ditentukan, kemudian teman-teman tinggal menuliskan apa yang apa yang diminta oleh penyelenggara. Seperti itu. Selain media sosial ada juga blog. Blog ini ada blogger yang umum, ada blogger, WordPress, Tumblr, itu dan lain sebagainya. Nah, ini contoh adalah blog saya. Blog saya tapi ini agak berdebu karena sekarang sudah jarang saya isi, karena saya ada media lain untuk menyalurkan tulisan saya. Itu ini contohnya. Ini saya pakai Blogger atau Blogspot. Selanjutnya blog ini teman-teman bisa menerbitkan tulisan fiksi ataupun non fiksi juga, dan biasanya sifatnya lebih personal dan fleksibel. Di sana teman-teman juga bisa selain yaitu penulisan fiksi, teman-teman juga bisa membahas suatu topik, jadi masuk ke ranah tulisan non fiksi. Jadi opini tentang sesuatu gitu di blog pribadinya teman-teman itu insya Allah lebih personal dan lebih fleksibel. Nah, ini ada media massa online yang menerima tulisan.
Contohnya tadi kan ada jurnal ilmiah, terus opini. Ini contoh tulisan dari teman saya tentang child free. Ini beliaunya mengirim opini tentang sebuah topik yaitu child free itu ke media massa online. Kebetulan itu adalah Republika. Nah, selain Republika ada juga banyak teman-teman, ada IDN Times, detik.com, kompas.com dan lain-lain. Itu bagaimana caranya? Caranya bisa di-browsing nanti karena tiap-tiap media massa online ini memiliki cara sendiri-sendiri. Biasanya sih ada syarat jumlah kata, terus jumlah kata, terus kemudian paku atau karakteristik tulisan di masing-masing media massa online itu berbeda. Nanti akan disampaikan oleh redaksi atau mungkin editor yang mengurusi atau menerima tulisan teman-teman. Nah, kadang dari teman-teman mengirimkan tulisan, nanti teman-teman bisa mendapatkan bayaran juga berupa apa lagi kalau bukan cuan. Tuh. Oh iya, ini ada satu Badiku. Ini jadi kalau di Badiku ini platform menulis online, platform digital. Ini sudah berkolaborasi dengan ibu profesional. Jadi saya kalau yang di kayak Vizo terus Wattpad itu saya belum mencoba. Saya baru mencoba satu yang di Badiku ini karena waktu itu ada event kolaborasi dengan ibu profesional. Nah, itu jadi saya bukakan akun saya gitu. Jadi untuk di Badiku sendiri ini teman-teman bisa memilih topik yang sesuai dengan konsentrasi teman-teman. Itu bisa dilihat jadi ada lifestyle, culture, politik, games. Jadi teman-teman bisa memilih minimal 3 dari semua yang ditawarkan oleh Badiku. Jadi pilih, terus nanti teman-teman bisa menulis sesuai dengan topik yang ada, yang sudah dipilih teman-teman. Oh ya, ini aplikasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ini di Badiku, itu bisa cari di Play Store. Ini akun saya. Nah, ini reward ini. Ini reward ya. Ini reward. Jadi saya mengirimkan tulisan ini di bawah ini kegiatannya ibu profesional. Setelah mengupload satu tulisan itu akan dapat poin. Terus nanti semakin banyak pembaca, semakin banyak juga poin yang yang kita dapatkan. Tuh. Nah, rewardnya, nah ini kalau dibuka reward ya, ini jadinya seperti ini. Nah, ini reward saya 310. Ini juga lama saya enggak nulis di situ. Jadi kalau misalnya kita mau tarik di withdraw ini Badiku bekerja sama dengan MotionPay, jadi rewardnya segini 310, nanti bisa dicairkan menjadi uang tunai. Terus kelebihan dari Badiku ini adalah memiliki media sosial yang di sana akan dipublikasi lebih dalam istilahnya sama pihak Badiku. Dan selain itu mereka juga punya program untuk membimbing melatih para konten kreator. Nih, 2 akun Badiku. Oke, sekarang teman-teman, ini kita tadi sudah mengenal beberapa tempat untuk menulis. Nah, ini saya mau, ada yang sudah sarapan atau bahkan belum makan. Ini minta tolong teman-teman cermati, ada gambar A, B, C, dan D. Ini kira-kira gambar apa ya? Kayak ada tangan
yang melambai-lambai. Ada yang sarapan angin. Yuk, silakan teman-teman disusun ininya, gambarnya. Silakan ditulis di kolom chat urutannya mulai dari pojok kiri atas ke sampingnya, terus kemudian balik ke pojok kiri bawah, kemudian yang terakhir pojok kanan bawah. Diurut biar jadi gambar yang utuh. Kira-kira ini gambar apa ya? Silakan. Ada yang sudah menjawab? CADB. Siap lah. Masa sih? Ayo, ada lagi? Biasanya yang responsif ini yang belum ini ya, belum sarapan kayaknya. Lagi sudah? Ada lagi? ABDC. Sebelah ceker. Iya tak? Oke, kita buktikan. Gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar seblak. Ya, seblak. Kira-kira kalau makan pagi sarapan, terus kita makan seblak, kira-kira bagaimana ya? Ada yang punya pengalaman sarapan seblak yang segini kayaknya pedas sekali? Kira-kira apa yang kita rasakan? Mules ya? Mules. Ada yang mual? Oh, ada yang nggak suka sama seblak? Ya, oke. Sepertinya seblak yang pedas itu memang tidak lara weteng. Sakit perut. Ya, biasanya seblak itu memang tidak cocok ya. Tidak cocok untuk sarapan. Tapi dengan sebuah tulisan digital, dengan sebuah tulisan yang dibaca oleh pembacanya, bisa jadi seblak itu akan dipilih oleh pembaca untuk dimakan di pagi hari. Bagaimana bisa? Karena apa ya? Karena apakah foto di sini ada beberapa teman-teman dari UKM fotografi yang mungkin bisa ini ya, yang lebih ahli untuk foto ya. Jadi dari fotonya aja sudah bentar. Bentar ada ya, jadi selain melalui foto, si penjual seblak ini ternyata melakukan promosi melalui tulisan. Jadi si Mamang Seblak ini membuat tulisan yang namanya adalah tulisan kopi atau tulisan iklan yang meyakinkan pembacanya bahwa seblaknya itu enak, terus menyehatkan karena di sana ada ceker yang proteinnya tinggi misalnya, terus cabai meskipun itu pedas tapi mengandung vitamin C juga loh misalnya gitu. Nah, melalui tulisan si Mamang Seblak ini meyakinkan membuat pembaca menjadi sebenarnya dia tidak butuh untuk sarapan, untuk dimakan jam segini. Tapi karena membaca iklannya si Mamang Seblak, jadi dia memutuskan untuk ya udah deh aku beli aja ini seblaknya si Mamang ini, aku coba gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi contohnya dari sebuah tulisan kopi atau tulisan copywriting, tulisan iklan yang menjadi bagian dari tulisan non-fiksi atau bisa disebut bahwa
tulisan non-fiksi itu kita buat harus dengan fakta-fakta atau sumber yang terpercaya. Jadi kalau misalnya sebelah tadi kita bisa sertakan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, terus kemudian sensasi yang ditawarkan, kayak misalnya habis makan seblak kita jadi bersemangat, misalnya gitu. Atau setelah makan seblak, jadi kan apa namanya sampai ke puncak kepala, jadinya ide bisa bermunculan, misalnya seperti itu. Itu ragam dari tulisan non-fiksi, yaitu tulisan copy. Yang kedua adalah tulisan konten atau content writing, itu yang biasanya ada di website, di blog, di media sosial juga. Terus kemudian yang terakhir adalah tulisan SEO atau Search Engine Optimization. Yang tulisan SEO sendiri dikhususkan untuk jadi tulisan SEO ini ditaruh di blog atau di website, tujuannya untuk mendongkrak kunjungan dari website, mendongkrak jumlah pembaca yang datang ke website mereka. Jadi SEO ini tujuannya si artikel bisa naik ke halaman utama atau halaman pertama ini mesin peramban atau Google. Jadi teman-teman misalnya mengetik ini seblak ceker gitu misalnya lah, ternyata yang keluar adalah tulisan dari si Mamang tadi. Nah itu ada ininya teman-teman, ada tekniknya, yaitu dengan mengoptimalisasi SEO atau Search Engine Optimization dengan keyword atau kata kunci yang biasanya dituliskan di mesin peramban atau Google Chrome kayak gitu. Nah itu kali ini saya tidak akan membahasnya karena sekali membahas jadi bisa berjam-jam juga. Jadi kita bisa sesi sesi selanjutnya. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Monggo teman-teman sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Eva, izin tanya dong. Ya, monggo. Mbak Eva punya ini nggak data analisa sebenarnya kan tadi sebelumnya diungkapkan kalau pengguna digital Indonesia itu meningkat ya Mbak, semakin meningkat ya, 35% ya. Terus trendingnya itu kalau warga Indonesia tuh lebih suka tulisan yang pendek-pendek di konten atau tulisan panjang di website. Punya datanya nggak Mbak? Itu aja, makasih. Terus pertimbangannya Mbak Eva lebih banyak nulis panjang artikel atau pendek-pendek microblogging seperti konten gitu, pertimbangannya apa Mbak? Makasih Mbak Eva. Oke, terima kasih. Kalau untuk data yang penggunaan literasi digital tadi, saya ini Mbak mencari sumbernya. Memang saya tujukan untuk menyusun materi untuk sesi ini aja. Jadi belum sampai ke sesuai yang istilahnya diminta oleh Mbak Esti tadi. Tapi insya Allah kalau dicari, insya Allah ada. Kemarin saya sempat buka di satu situs yang di sana ada beberapa topik yang disurveikan gitu. Ada survei dan hasilnya yang kita bisa ambil untuk jadi dasar penulisan atau penyampaian materi. Jadi milik Kominfo, terus kemudian diolah oleh katadata.com. Tuh, jadi ada situs survei kayak gitu. Gitu Mbak Hesti untuk pertanyaan pertama. Oke Mbak. Next ya, pertanyaan kedua ya, pertimbangannya Mbak Eva. Kalau untuk pertanyaan kedua ini sesuai dengan saya sendiri ya Mbak. Kalau untuk saya
Jadi ini teman-teman, untuk penulisan digital di platform maupun di media sosial itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi untuk Instagram misalnya kita bandingkan Instagram sama Facebook, untuk menuliskan caption atau status itu pun berbeda ya. Kalau di Instagram kan ruangannya atau jatah untuk menulis itu kan lebih ini apa namanya, lebih sedikit atau lebih sempit daripada di Facebook. Terus kemudian di Instagram juga kita tulisan kita itu dilihat itu setelah orang melihat ini apa gambar. Jadi Instagram lebih mementingkan atau memprioritaskan gambar dulu seperti itu. Terus kemudian di blog atau di website itu seperti yang Mbak Esti tadi sampaikan itu biasanya tulisannya lebih panjang, panjang sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menulis lebih panjang, enaknya di blog atau di website. Terus untuk saya pribadi, Mbak, saya pernah mencoba microblog ini. Saya agak apa ya, agak tantangannya adalah harus kerja 2 kali. Maksudnya saya nulis, saya juga harus desain gitu. Entah lagi kalau misalnya bagian desainnya sendiri. Terus kalau microblog ini kan khususnya di ini ya di Instagram ya, ini kan sekali baca gitu Mbak. Jadi sekali baca, jadi harus harus memadat-madatkan. Nah, sedangkan saya ini tipenya agak suka ngelantur, jadi nulis itu panjang-panjang gitu. Jadi ini saya lebih lebih apa milih untuk yang nulis yang panjang-panjang gitu. Dan alhamdulillah saya sekarang aktif menulis artikel di sebuah website apa ya sebuah website gitu. Oke, selanjutnya cukup Mbak Hesti. Ya, Mbak Eva, terima kasih sharingnya. Sama-sama. Tadi kayaknya ada yang resign juga. Oke, saya ambil dari chat room dulu sedikit. Setelah itu kita lanjutkan dari di ini ya chat di kolom komentar dari Mbak April. Gimana cara memvalidasi kalau tulisan kita itu layak untuk dibaca selain cek di aplikasi plagiasi. Kadang sudah bikin draft tulisan tapi kadang nggak yakin layak baca atau enggak. Nah, ini harus makan sebelah dulu ini kayaknya biar pede. Ya, untuk memvalidasi Mbak. Jadi kalau misalnya kita nulisnya di media kita sendiri, misalnya di blog atau di media sosial kita sendiri ya, ya udah nggak apa-apa kan terserah kita. Kita punya punya apa namanya punya karakteristik tulisan sendiri ya, it's okay aja, nggak apa-apa di ini apa gaya kita bagaimana gitu. Terus dan yang pastinya kita tetap harus ini ya sebagai seorang yang baik, istilahnya kita menempatkan diri sebagai orang yang baik yang mau menjadi penulis digital dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu pastinya kita punya nilai-nilai moral, nilai-nilai apa sosial yang insya Allah apa terus kita pertahankan itu. Jadi untuk memvalidasinya ya ini apa sesuai nggak sih sama nilai-nilai yang kita anut selama ini. Itu untuk media kita sendiri. Nah, bagaimana dengan media lain, media orang lain istilahnya. Misalnya kita mau menerbitkan di media massa atau di website orang lain, itu biasanya mereka punya standar-standar khusus, misalnya jumlah kata, terus kemudian ada apa namanya, yaitu tadi sesuai dengan tema, terus kadang ada media media massa yang memberikan poin-poin yang harus kita bahas itu sampai gini gitu. Jadi itu untuk meyakinkan kita benar atau tidak. Nanti kalau misalnya kurang, nanti si editor akan menyampaikan kepada kita. Gitu. Oke, saya cukupkan dulu untuk pertanyaan. Kita lanjutkan ke materi karena nanti kalau misalnya cukup waktunya kita akan praktek.
Ya, gimana sih caranya? Saya yakin sih teman-teman banyak yang sudah mulai untuk menulis atau menerbitkan tulisannya di media digital online. Meskipun itu hanya sebuah status WA gitu. Kita harus yang pertama kita harus membulatkan tekad untuk menebarkan kebaikan melalui tulisan. Seperti saya nukil satu hadis lagi itu kalau kita tidak bisa mengubah keadaan suatu kaum, kita kalau ada kemungkaran kita bisa mengubah dengan tangan. Salah satunya adalah dengan menulis. Tuh, kita harus membulatkan tekad itu. Strong way-nya adalah itu. Terus kemudian kita harus mencintai aktivitas menulis. Kalau ya wes aku mau setelah ikut misalnya setelah ikut sesi saya ini terus oke deh aku mau menulis tapi ya enggak cinta gitu enggak senang jadi ya agak berat untuk melanjutkan seperti itu. Terus kemudian konsisten atau rajin. Caranya kita bisa meluangkan waktu khusus untuk berlatih, untuk menulis, pokoknya nulis saja atau free writing namanya. Kita nggak usah memperhatikan aturan-aturan yang baku, pokoknya kita nulis saja. Itu namanya free writing. Atau kita bisa dengan journaling atau ini kalau zaman saya sekolah dulu namanya menulis diary. Jadi kegiatan kita hari ini kita tuangkan dalam tulisan seperti itu. Terus selain itu kita harus selalu semangat belajar untuk menaikkan kualitas dan kuantitas tulisan kita. Kayak tadi kan ada misalnya tulisan SEO, saya tidak menjelaskan secara luas. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lagi, bisa browsing-browsing lagi apa sih SEO, caranya gimana sih biar ada di halaman pertama Google. Terus kemudian membaca juga itu bisa jadi bahan untuk mencari ide dan jadi tulisan kita lebih kaya. Tuh, terus kemudian cari idenya dari mana? Biasanya tulisan digital itu yang lebih menarik perhatian adalah yang lagi ngetren atau yang lagi viral, yang lagi viral. Tuh, kita bisa asah panca indera kita untuk menangkap ide. Terus kemudian kita bisa juga pakai teknologi, kita pakai di Google Trend ini, atau kita baca-baca di berita di media online. Terus kemudian yang kedua kita harus memiliki judul yang menarik atau istilahnya itu clickbait. Jadi hanya baca judul aja kita sudah pengen keren ini tulisannya, bolehlah aku baca sebentar. Tuh, jadi ini judul beberapa tulisan saya. Ini ada pisang goreng 6 modifikasi. Ini ada nomor biasanya itu menarik untuk dibaca. Terus pisang goreng yang dicocol sambal loh. Kok ada ya? Biasanya pisang goreng itu kok manis, tapi ini kenapa kok dimakan sama sambal? Nah, itu menarik. Bolehlah kita baca misalnya gitu. Terus kemudian yang desa wisata Munte apa masih bisa rekor muri? Nah, itu ada pertanyaan. Jadi di judul ada pertanyaan. Loh, kok apa masih bisa? Emang kenapa? Nah, jadi kita membangkitkan rasa penasaran pembaca biar pembaca itu bisa membaca artikel kita. Terus kemudian ini anti sepele, yuk surfing di desa wisata Bowele. Ini namanya rima kata teman-teman. Anti sepele, wisata Bowele. Itu juga sesuatu yang menarik. Jadi judul yang menarik. Terus ini lagi viral. Suasana Amazon, tapi di Tuban. Kok bisa? Nah itu. Ini bisa menarik perhatian pembaca. Terus kemudian ini alhamdulillah tulisan saya yang ada di halaman 1 Google. Ini kabar dari tim saya masih nongkrong di mana? Di halaman pertama Google. Hati-hati ketagihan. Apa ya kue khas Padang itu ya yang bikin ketagihan gitu. Ini bisa dipelajari lagi lebih dalam. Terus kemudian
langkah selanjutnya adalah kita harus berani untuk menerbitkan. Terus untuk lebih membulatkan tekad, kita cari komunitas menulis dan membaca. Jadi saling menyemangati dengan teman-teman yang ada di komunitas. Setelah menulis, ya kita nulis lagi. Jadi jangan hanya selesai di satu tulisan, tapi teruslah menulis. Jadi kembali lagi ke strong way kita tadi, kita ingin menulis karena kita ingin menebarkan kebaikan. Oke, sekarang saya ingin ini teman-teman, tulisan, biar tulisan itu jadi banyak gitu istilahnya. Saya memakai teknik PPT, bukan para pencari Tuhan, tapi people, place, things. Nah ini kebetulan tanggal berapa? Oh ya, ini juga lagi terjadi istilahnya, sedang dilaksanakan. Ada namanya Sawah Lunto International Songket Silungkang Carnival. Itu ada di Sumatera Barat, ada sebuah festival yang namanya itu Sawah Lunto International Songket Silungkang Carnival. Ini satu tulisan, judul yang paling atas itu satu tulisan. Nah, yang saya beri yang saya beri kuning itu adalah nama acaranya. Nah, dari nama acara itu, things, sesuatu, things itu ya, itu bisa kita jadikan artikel lagi, yaitu Songket Silungkang. Thing ya itu. Jadi kita mengembangkan lagi menjadi tulisan yang baru. Songket Silungkang itu apa sih? Jadilah kita ini ya, kita cari data-data, kita cari sumber informasi, jadilah satu tulisan lagi, yaitu Songket Silungkang, Bukti Sejarah Hebat di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Nah, yang di Sumatera Barat, yang saya beri ke hijau Sumatera Barat, itu adalah place atau tempat. Oke, kita bikin lagi artikel baru, yaitu tentang place Sumatera Barat. Oke lah, kita bikin artikel tentang destinasi wisata menarik di Sumatera Barat. Oh ya, oke, kita cari informasinya lagi, kita cari data-datanya lagi. Nah, jadilah satu artikel seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan atau membuat banyak artikel dari satu topik, yaitu Sawah Lunto International Songket Silungkang Carnival. Tuh. Terus kemudian ini juga lagi trending ya teman-teman. Ada yang tahu ini siapa? Yang jelas bukan Eva Aryani, tapi ini adalah Putri Aryani, America's Got Talent. Ya ini juga lagi, ini tapi tulisan lama. Ketika si Mbak Putri ini belum masuk ke grand final. Kayaknya ini sekarang sudah masuk ke grand final ya. Ini Putri Aryani. Mungkin teman-teman bisa membuat satu judul dari teknik PPT yang saya sampaikan tadi. Tulis saja di kolom komentar. Waktunya tinggal 10 menit. Monggo, ada teman-teman yang mau mencoba dari satu judul ini, bisakah teman-teman membuat satu tulisan baru dengan judul yang sesuai dengan apa ya, yang bisa yang relevan dengan artikel yang sudah ada. Tips tembus juara America's Got Talent. Oke, mantap. Yang lainnya? Tips tembus juara America's Got Talent. Jadi ini ya, ambil dari America's Got Talent-nya, terus kemudian dikembangkan jadi tips. Oke, sip. Habis ini langsung nulis ya, Mbak April ya. Lagi, mungkin dari P yang lain, people atau Putri Aryani. Menggapai mimpi di Amerika. Keren. Menggapai mimpi dari mimpi itu ya. Terus lagi, persiapan Putri Aryani menghadapi peserta lain. Ini dari Putri Aryaninya.
dari people-nya dikembangkan lagi menjadi artikel baru, persiapan Putri Aryani menghadapi peserta lain. Terus lagi, Putri Aryani sang calon juara America's Got Talent 2023. Oke, langsung yang sudah nemu judul habis ini langsung nulis. Oke. Oke, terus kemudian ini tadi teknik mengembangkan tulisan yang pertama yaitu PPT, yang kedua adalah show don't tell. Sudah ya, yang judul tentang Putri Aryani sudah ya. Keren-keren ada. Riset tulisannya gimana, Mbak? Riset tulisan bisa kita lakukan di internet juga, Mbak. Jadi banyak artikel juga yang sudah membahas apa namanya, tentang Putri Aryani, apalagi kalau yang lagi viral, lagi trending itu biasanya banyak sekali. Jadi kita harus harus apa ya, menggali dari situ, terus pastikan bahwa sumber informasinya adalah yang bisa dipercaya. Biasanya kalau saya itu mencarinya dari apa namanya, website-website yang sudah besar, maksudnya seperti media massa online yang sudah terkenal, sudah terpercaya. Misalnya kompas.com kayak gitu, itu pasti membahas yang trending. Tuh, atau saya selama ini kan menulis artikel tentang pariwisata, Mbak. Nah, itu saya mencari sumber dari websitenya Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif gitu. Tuh. Terus ini yang kedua, show don't tell. Mungkin yang teman-teman sudah membaca materinya bisa ini diingat lagi. Misalnya kita ingin menuliskan tentang ini ya, reaksinya Mbak Putri ini. Mungkin kita bisa kok menuliskan. Putri Aryani nampak sangat gembira ketika mendapatkan golden ticket dari Simon Cowell ya, kalau nggak salah jurinya itu. Jadi kita mengatakan Putri Aryani nampak bahagia. Nah, itu kan jadi satu kalimat. Nah, bagaimana kalau kita gunakan teknik show don't tell? Jadi kita memaparkan atau menjelaskan lebih detail apa yang kira-kira akan dirasakan atau oleh pembaca, yang dirasakan oleh pembaca, atau jadi pembaca memiliki detail gambarnya. Jadi kalau misalnya nggak ada gambarnya pun, itu pembaca akan merasakan kayak itu si pembaca sedang melihat si Putri Aryani yang waktu itu sedang menerima golden ticket. Itu misalnya ini ya di apa gambar ini. Nah, ya nggak apa-apa, misalnya Putri Aryani nampak sangat gembira. Tapi misalnya seperti ini, Putri Aryani sontak berteriak ketika dia kan ini ya Putri Aryani ini kebetulan adalah difabel netra, jadi ada kekurangan di penglihatannya. Jadi ini Putri Aryani sontak berteriak dengan menunjukkan bahwa dia sedang berbahagia ketika mendengar bel ya, kalau nggak salah itu, saya lupa momennya itu. Terus nampak juga hujan kertas kecil-kecil berwarna emas. Jadi digambarkan detail banget ya, ini menggunakan seluruh panca indera. Jadi mata kita bisa melihat apa dari sana. Oh, ekspresi si Mbak Putri. Terus kemudian kita mendengar apa? Kita mendengar sorakan penonton. Terus kemudian kita bisa merasakan, kita jabarkan waktu itu kan si Mbak Putri diberi kertas itu oleh kalau nggak bapaknya sama si Simon, si juri itu tadi, dirasakan. Jadi itu teman-teman dituliskan, gunakan panca indera untuk menjelaskan pada pembaca. Seperti itu. Terus kemudian materinya sudah habis, slide-nya sudah habis. Waktunya sebentar. Tinggal 4 menit. Tinggal 4 menit.
saya beri satu tips sedikit yang biasanya saya lakukan untuk pakai Google Trend untuk mencari ide. Bentar, saya ubah rotasinya dulu. Oke. Saya pakai Google Trend. Ini namanya Google Trend, teman-teman. Jadi Google Trend ini adalah miliknya Google yang membantu misalnya kita untuk melihat apa sih yang lagi ngetrend di dunia maya. Nah, ini kebetulan yang sedang ngetrend adalah Enter the Faded Dragon. Nah, apapun passion kita, sebenarnya kita bisa kok menulis di dunia maya dan memberikan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan passion atau kesukaan kita. Nah, atau apapun profesinya teman-teman juga bisa membuat tulisan yang sedang viral atau tulisan yang bagus. Nah, ini yang biasanya saya lakukan ya, teman-teman. Jadi saya akan menulis tentang wisata. Jadi ini yang sedang ngetrend. Terus teman-teman bisa tuliskan di sini topik yang ingin teman-teman tulis. Misalnya yang suka fotografi ya tulis aja fotografi. Yang lagi viral apa sih di Indonesia saat ini? Tuh. Misalnya saya ini ya wisata. Terus jelajahi. Ini untuk lainnya bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, yang paling ini kok tentang ini tentang Eko Prawoto tadi. Wisata. Wisata tentang apa ya? Wisata apa ya yang sedang ngetren di Indonesia? Nah, ini yang sedang ngetren, misalnya tempat wisata di Kuningan, Jawa Barat, atau KAI Service ini sering ngetren. Ada destinasi wisata Semarang. Ini jadi teman-teman bisa membuat tulisan dari query terkait ini yang teman-teman bila ingin menulis yang sedang trending. Ini bisa digeser. Misalnya ini wisata Mercy. Jadi kita membuat tulisan tentang wisata Mercy karena saat ini sedang naik daun atau sedang trending. Misalnya ini ya wisata Mercy. Nah, SEO tadi yang saya bahas tentang SEO tadi adalah bagaimana kita mengolah kata kunci. Kata kunci itu tadi ini ya, maaf, ini saya coba untuk wisata Mercy ya teman-teman, diingat-ingat wisata Mercy. Nah, di Google kalau kita mengetikkan wisata Mercy, itulah yang namanya kata kunci atau keyword wisata Mercy. Nah, ini wisata Mercy ini adalah kata kunci utama. Terus kemudian saya biasanya akan men-screenshot. Ini kan ada berapa muncul. Nah, ini adalah rekomendasi dari Google macam-macam keyword yang bisa kita pakai untuk kita terapkan atau kita taruh di artikel atau tulisan yang akan kita buat. Nah, ini jadi saya screenshot. Sudah. Terus kemudian saya buka Google Lens. Ini. Oke, saya copy semuanya. Set ini.
salin teks. Kemudian kita buka Google Dokumen. Terus kita paste di sana. Kita paste. Nah, kita sudah dapat banyak kata kunci turunan, dan ini juga membantu kita untuk menentukan alur apa namanya, tulisan kita. Jadi wisata Mercy daerah mana? Ini tinggal ini, wisata Mercy daerah mana adalah sebuah pertanyaan yang ini, jadi kita teruskan sendiri. Ya, saya biasanya melakukan seperti ini untuk menghasilkan sebuah tulisan. Wisata Mercy buka jam, nah diteruskan. Nah, itu sudah bisa jadi satu tulisan. Oke, seperti itu. Oke, ya waktunya sudah habis teman-teman. Bila ada pertanyaan nanti bisa langsung ini ya. Bisa langsung disampaikan di WA saja. Jadi saya cukupkan sampai di sini karena sudah lebih dari pukul 10.32. Jadi saya maaf. Oke, saya cukupkan di sini. Nanti kita bisa diskusi di grup WAG, grup WA. Yang belum masuk nanti bisa minta akses tuh. Terus kemudian ya sama-sama saya juga terima kasih. Jadi saya tutup ini. Adakah teman-teman yang bisa bantu saya untuk foto? Kita foto bareng ya, meskipun semua off cam. Ya mohon maaf, jadi off cam ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah, alhamdulillah sudah menemani saya selama 1 jam. Nanti kita bisa teruskan diskusi, dan saya mohon maaf sekali bila ada perkataan yang kurang berkenan. Oh, bisa buka kamera ya? Coba dibuka semuanya, kita foto bareng. Oke, Mbak Vita. Wah, saya senang sekali ada banyak adik-adik dari Surabaya ini ya. Ada tamu. Ya, sudah Mbak Vita? Sebentar ya. Ya, Mas, sekedap. Oke. Mbak Vita minta tolong, Mbak Vita. Saya nggak bisa. Oh, iya saya juga pakai HP. Ada yang pakai laptop? Mbak Enda? Enggak, Mbak. Pakai HP juga. Oh iya. Yang pakai laptop, teman-teman, saya minta tolong. Ya, mungkin saya bantu, Kak. On cam semuanya yang bisa on cam. Ya, ada yang baru masuk ini. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mungkin ada terlalu cepat saya memberikan materi. Nanti ada link feedback yang harus diisi.
Nanti saya sampaikan di WAG. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan di WAG. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di masih belibet ngomongnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Mbak Eva. Ditunggu sesi berikutnya.